dampak pada malam ini. Terima kasih juga pada Kak Marleta dan Bang Randa juga yang sudah menyempatkan waktu untuk hadir pada dampak malam ini. Dampak malam ini terkait tutor rancangan percobaan yang dimana persiapan juga untuk UTS besok. Mungkin sebelum masuk ke penutor, Bapak tutornya, kita boleh dokumentasi dulu ya. Untuk teman-teman semua boleh on cam. Yang lain bisa on cam dulu sebentar aja untuk dokumentasi. Kita mulai ya sesi dokumentasinya. Satu, dua, tiga. Oke, terima kasih yang udah on cam buat teman-teman. Mungkin kita boleh langsung masuk sesi tutornya kepada Fajar dan Fadil. Dipersilakan. Tes, apakah suara saya terdengar? Tes, tes. Tes, tes, dulu. Tes tes, dengar nggak? Masuk, masuk. Jadi sebelumnya terima kasih atas kepercayaan dari tes memberikan kami untuk menutorkan job. Kita langsung mulai saja. Nah, jadi sebelum masuk ke soal, eh, setelah berapa kali ngerjain rancop ya teman-teman. Jadi kan nanti kita menggunakan kalkulator. Nah, jadi saya ingin share, mungkin ada yang belum tahu. Nah,
Jadi di kalkulator itu nanti ada bagian bisa langsung kita jumlah kuadrat sama penjumlahan langsung lah. Kita masukkan datanya, terus nanti dengan kalkulator itu langsung hasil dari jumlah kuadrat sama jumlah. Oke, sini kan ada dua soal. Dan dari teman-teman sendiri ada request nggak mau ngerjain yang mana? Yang atas apa yang bawah? Yang atas dulu, Fajar. Dua perusahaan penyewaan mobil ingin menyelidiki apakah jenis mobil yang disewa mempengaruhi lamanya periode penyewaan. Dan selanjutnya lah ya. Soalnya itu, yang pertama, kita akan menentukan faktor perlakuan, ulangan, respon, dan rancangan. Nah, jadi faktor ini apa? Faktor ini itu adalah variabel yang mempengaruhi hasil eksperimen. Kemudian perlakuan itu variasi spesifik dari faktor. Variabel yang mempengaruhi. Dan si perlakuan itu istilahnya adalah variasi dari si faktor. Nah, selanjutnya ada namanya ulangan. Berarti ini adalah pengulangan dari si perlakuan. Kemudian respon itu adalah hasil yang diukur. Nah, dari penyewaan ini, faktornya itu adalah jenis mobil. Kemudian untuk perlakuannya itu, kita jabarkan lagi. Variasinya dari jenis mobil itu ada di subcompact, compact, mid size, dan full size. Oke. Nah, kemudian ulangannya ini dapat kita lihat pada soal ya. Itu ada 10 kontrak penyewaan dipilih secara acak. Berarti ulangannya di sini adalah sebanyak 10, yaitu si kontrak penyewaan. Responnya itu adalah hasil yang diukur. Nah, dari soal ini, yang terukur itu adalah lamanya periode penyewaan. Oke. Jadi hasil observasinya ini adalah kurang lebih kayaknya lama penyewaannya itu dalam bentuk bulan lah. Kayak 3 bulan, terus 5 bulan, dan 3 bulan, 7 bulan, seterusnya. Oke, selanjutnya kita lihat di soal kedua, yaitu membuat tabel ANOVA. Seperti biasa, kita buat hipotesisnya dulu. Hipotesis. Oke, sebelum itu ada pertanyaan nggak dari faktor perlakuan sama ulangan respon? Lanjut dulu mah Jar. Sudah ya? Semangat. Oke, hipotesis. Anulan itu gampang aja. Kita susun dari perlakuan dan respon. Perlakuannya itu kan, dari faktor. Itu kan ada si jenis mobil. Jadi kita buat aja anulnya itu 4.
New 3 sama dengan New 4 sama dengan 0. Kemudian penjelasannya itu tidak ada pengaruh signifikan jenis mobil terhadap si respon. Responnya ini tadi adalah lamanya periode penyewaan. Nah, satunya minimal ada 1 new I yang sama dengan 0. Dan lanjut lagi ke tabel ANOVA. Nah, kita hitung dulu FK-nya. Ini kok di kalkulator itu kita masuk ke mode clear 2 kali, terus pilih standar deviasi atau SD itulah. SD habis itu klik masukkan data dulu ya. Masukkan data dulu. Nilai itu ada 3, 5, 3, 7, 6, 5, 3, 2, 1, 6, 6 seterusnya. Nah, selanjutnya itu dari kalkulator ini kita klik di shift 1. Itu ada pilihan sigma X kuadrat sama sigma X. Nah, tujuannya itu untuk efisiensi waktu. Kan sekarang suka efisiensi ya. Nah, jadi setelah berapa kali ngerjain soal, teman-teman, takutnya kita nggak cukup gitu, nggak cukup waktu kan. Jadi, saran saya, dari teman-teman juga menggunakan kalkulator inilah. Itu hasil dari CFK ini adalah 169. Rumus CFK ini kan total dari total kuadrat lah ya. Total data dikuadratkan bagi dengan banyak data. Di 169 kuadrat bagi dengan banyak data ada 40. Hasilnya 714,025.
Sebentar ya, ada masalah jaringan. Mati. Ya. Dari JKT sama dengan sama SK dari data dikurang RK. JKT-nya itu 196,975. Nah, kita cari JKP. JKP ini kan perlakuan. Jadi kita perlu menotalkan bagian tiap baris perlakuan. Totalnya itu untuk si perlakuan pertama ada 41, perlakuan keduanya 39, perlakuan kedua 36, keempatnya 53. Kasih JKP ini MSQ dari si perlakuan dibagi dengan banyak pengulangan dikurang FK. 46 kuadrat, sorry 41 satu kuadrat ditambah dengan 39 kuadrat 36. Ini pengulangannya 10, 14, hasil yang ini itu 826,75 dan kita kurang FK, maka si JKP-nya sama dengan 16,675. Dan JKG itu ya kita kurangin aja JKT sama JKP. Hasilnya adalah 170,3. Sebuah tabel ANOVA-nya jika UKT bisa. DB ini kan untuk RAL ya, P kurang 1 berarti ada
3. Kemudian galatnya itu PR kurang 1. R adalah pengulangan, berarti 3 dikali 9. Bukan, sorry. P-nya itu kan 4. 4 dikali 9. 6. 9. Si JK-nya itu 96,7. JKP-nya 16,65. Kemudian galatnya 80. Totalnya tadi 196. Jelas nggak? Jelas nggak, ya? Selanjutnya kita KT lah. KT itu simpelnya pembagian dari yang ada di JK kita bagi ke DB. Jadi untuk KTP-nya 16,67 bagi dengan 3, terus si KTG itu 10,3 bagi dengan 36. Nah itu 5,58. Dan si KTG itu 0,08. Ini kita cari F hitung. F hitung itu pembagian dari si KTP dan KTG. Itu 1,109. Nah, kemudian kita cari nilai kritis. Sama dengan F alpha dalam kurung DB perlakuan sama galat. Nah, ini kita lihat di tabel F, nilainya itu adalah 2,87. Kemudian kita buat keputusannya, hitung lebih kecil dari F tabel. 5, 0. Jadi kesimpulannya, tidak ada pengaruh signifikan jenis mobil terhadap lamanya periode penyewaan. Ya, sampai sini ada pertanyaan nggak? Mungkin eh, nggak ada, kita lanjut aja. Ke soal nomor 2. Nah, sini
soalannya adalah kita melengkapi tabel ANOVA dari suatu rancangan acak kelompok lengkap yang kosong. Jadi kalau untuk mengisi ini, kata kuncinya itu adalah hubungan. Jadi kalau nggak ada hubungan, eh, nggak bisa kita cari. Misalnya kita pengen cari itu KTK. Si KTK ini kita lihat dari jumlah kuadrat dan data bebas. Nah, data bebasnya kan belum ada. Berarti kita belum bisa mengisi si kuadrat tengah. Kita cari yang ada hubungan, misalnya di sini ada galat. Hubungannya adalah si JKG ini didapatkan dari JKT dikurang JKP sama JKK. Berarti 13,02 dikurang 6,51 sama 2,31. Itu saya dapat 4,2. Kemudian kita lihat lagi yang ada hubungan. Nah, misalnya kita pengen mengisi si nilai F hitung kan. F hitung ini diperoleh dari si JK dibagi dengan DB. Berarti KTP-nya sama dengan 6,51 dibagi 3. Nah, itu 2,17. Ini udah, ini udah. Nah, selanjutnya hubungannya ini adalah si nilai dari si F hitung. Cilik. Oke. Nah, si F hitung ini kan didapat dari si KTP bagi KTG. Kita udah dapatkan nilai dari hitungan KTP. Berarti untuk KTG-nya tinggal kita tukar KTP dibagi hitung. Ini 2,17 dibagi dengan 7,75. Nah, itu 0,28. Nah, kita lihat lagi hubungan ke si galat ini. KTG sama dengan DP galat. Sama dengan JKG per DP galat.
Kita nyari DP galatnya, kita tukar aja. DKG-nya tadi 4,2, kita bagi dengan 0,28. Nilai itu 15. Jadi, susun lagi. Perlakuan kelompok galat kita pakai itu 2,31, 4,2 kali 3, 16, hitungnya 7,75. Ini tadi KTP 2,17. Oke, selanjutnya kita lihat hubungan antara si galat, kelompok, dan perlakuan. Rumus galat itu kan berarti RKL ya. RKL D kurang 1 dikali dengan tebar. Ini kita pakai logika aja teman-teman. Jadi 3 dikali berapa sama dengan 15. Itu kan 5 ya. Nah, dapat DP si kelompok itu adalah 5. Dan totalkan hasilnya adalah 23. Tinggal dari KTK-nya itu 2,31 dibagi 5. Hasilnya 0,462. Kemudian dari F hitungnya dengan KTK dibagi dengan KTG. KTK-nya itu 0,462 bagi dengan 0,28. Ini adalah 0,62. Nah, lebih lanjut lagi itu misalkan sampai kepada tolak apa terima. Sini misalnya nanti ada tabel ya. F tabel kita bisa lihat kalau si F tabelnya itu 3,15 sama 5,15. Pada tabel itu ini 3,29, 5,15 itu 2,9. Jadi hasil yang kita peroleh
bahwa F hitung lebih besar dari F tabel. Maka putusannya rasional. Dan untuk kelompok, berarti ini ada pengaruh signifikan dari perlakuan terhadap respon. Kelompok itu sama. F hitung lebih besar dari F tabel 1,62. Salah, salah. Ya, fokus, fokus. Jadi, kecil ya. Kecil dari tabel. Ini 1,62. Eh, 1,65. Nomor 9. Ini 6. Simpulannya itu berarti tidak ada pengaruh. Terima. Oke, di sini ada pertanyaan nggak? Lanjut ke RBSL. Suatu industri mengetahui rataan waktu yang dibutuhkan dari 5 protokol ABCDE. Terdapat 5 mesin dan 5 operator, di mana ingin diketahui apakah terdapat perbedaan hasil dari sisi mesin dan dari sisi operator. Hanya seorang peneliti datang kepada Anda dan berkonsultasi mengenai rancangan pengendalian lingkungan yang digunakan, rancangan apa yang Anda sarankan, asumsi apa yang dibutuhkan berkaitan dengan kondisi 3 faktor tersebut. Diberikan salah satu contoh pengacakan dan rancangan percobaan yang Anda sarankan. Lengkapi tabel ANOVA di bawah ini berdasarkan penelitian dan rancangan di atas. Oke, kita kerjain dulu dari C. Sama yang kayak yang tadi, kita lihat hubungan ini dengan rumus yang ada lah. Nah, di sini kita lihat ada si mesin, pasti si perlakuan, dan ada operator sama protokol. Nah, dari sini kita bisa menyimpulkan bahwa ini adalah rancangan bujur sangkar Latin.
Saling kosong. Nah, kita mulai dari sisi F hitung protokol sama KTG. Maksudnya itu kan F hitung sama dengan si KT protokol per KTG. Berarti KT protokol itu sama dengan F hitung dikali KTG. 3,409 dikali 17,867. 17,867. Sini itu 60,908. Selanjutnya itu per KTP. Menurut teman-teman, selanjutnya itu apa kira-kira? Oke. Yang kurang kita isi di sini adalah 5 protokol, 5 mesin, sama 5 operator. Jadi derajat bebasnya itu adalah 5 kurang 1. Berarti di sini ada 4, ini 4, ini 4. Nah, berarti harus kita cari si KT operator. 50 bagi 4 itu 7,5. Kemudian kita juga bisa dapat hitung dari si operator. 37,5 bagi dengan KTG-nya 11,867. 2,098. Ini itu lihat lagi di sini ada sigalat. Sigalat itu kan si P kurang 1 P kurang 2. Bentar guys, toilet bentar. Oke, berarti nilai sigalat itu adalah 4 dikali dengan
4 kali 3 sama dengan 12. Totalnya itu 12 tambah 24. Oke, kemudian hubungan berikutnya itu kita lihat ada di sini sama sini. Jumlah kuadrat protokol sama JKG. Kasih JKG sama dengan DB. Terus 867 dikali dengan 12. Ini 214,4 kemudian sama KT protokol 60. 8 ini kita kali dengan DB-nya 4 sama dengan 243,632. Ini udah 214. Oke, kita cari jumlah kuadrat semesin. Itu berarti 676 ini kita kurangkan ke jumlah kuadrat operator, protokol, dan galat. Hasilnya itu 67,964. Ini kalau ada kesalahan perhitungan bilang aja, weh. Dapat KT mesinnya dengan 67,964 bagi dengan 4. 16,91. Dapat F hitungnya 91 kita bagi dengan KTG-nya 17,867, hasilnya 0,5. Nah, sama seperti yang tadi, sini kan nggak ada apa namanya, kolom F tabel lah. Nah, jika ada ditanya kesimpulannya, berarti kita mencari F tabelnya juga. Oke, dari soal nomor 3 ini, ada yang ingin tanyakan? Oke, karena tidak ada, oke, dilanjutkan oleh Saudara Fadil. Tes, tes, ada suara nggak? Masuk, Mas.
Ada. Ya, ada suara ya. Nah, kalau oke, nomor selanjutnya ini Pak Warsito, seorang guru SMA negeri di Lampung. Kalian bisa lihat sendiri ya, soalnya di BMSD itu ini tahun lalu. Bukan, 2022. Jadi soal ini ada 3 anak ya. Anak pertama itu buat nyari tabel ANOVA, terus anak kedua itu BNT, BNJ, terus yang C atau anak ketiga itu disuruh nyari perbandingannya. Nah, kita selesai dulu yang pertamanya. Jadi kita bikin tabel ANOVA dulu. Nah, kalau dilihat, ini tabelnya itu tuh cuma ada perlakuan saja, nggak ada kelompok, nggak ada baris, ataupun lajur ya, atau kolom. Jadi bisa dibilang ini rancangan acak lengkap ya, RAL. Kita bisa bikin tabelnya langsung aja. Atau kalian mau bikin kayak yang sebelumnya itu kan ada kayak belajar bikin perlakuannya apa, responnya apa, terus ulangannya berapa, terus ada hipotesisnya ya. Cuma eh, bisa lah kalian bikin sendiri lah ya. Jadi kita langsung tabel aja. Tabel itu kalau RAL kan ada perlakuan, ada galat, ada total, terus ada DF atau derajat kebebasannya. Nah, rumus untuk derajat kebebasannya itu, kalau yang perlakuan itu berarti kita lihat di sini perlakuannya ada berapa. Itu ada teknik 1, teknik 2, teknik 3. Berarti ada 3 perlakuan. 3 perlakuan tuh dikurang 1, 2 berarti. Lalu untuk galatnya itu perlakuan dikali sama pengulangan dikurang 1. Nah, kita lihat di sini pengulangannya itu ada 4 ya. Ada ulangan 1, ulangan 2, ulangan 3, dan ulangan 4. Jadi nanti 3 dikali 4 kurang 1. Atau 3 kali 3 berarti 9. Lalu di total ya, itu tinggal 3 dikali sama 4 dikurang 1. Berarti 11. Kita udah dapat DF ya. Nah, lanjut sekarang JK-nya. Nah, kalau untuk JK, pasti pertama cari FK dulu ya. Sebenarnya rumus tabel ANOVA itu banyak. Cuma yang diajarin sama Bu Mika dan lebih simpel. Paling simpel tuh ya yang ini aja. Kita cari kalkulator 72, terus 83, 87, 92, 3, 5, 83, 1, 86, 9, FK-nya itu 936 dikuadratin dibagi sama total datanya itu ada 12. Dapat FK 73.000 sama 8. Terus kita cari JKT. JKT-nya 74248. Nah, kalau kalian bingung 74248 ini dapat dari mana? Itu tiap data. Jadi 61 kuadrat ditambah 65 kuadrat ditambah 60 kuadrat dan seterusnya sampai semua datanya. Atau tadi udah diajarin kan? Ya, tadi udah diajarin cara di kalkulator gimana. Ini kita perang FK. Hmm? Itulah. Kita dapat ini JKT-nya 1240. Terus sekarang kita cari JKP. Nah, ini yang JKP ini bikin cukup malesin sih. Karena kita nyari jumlah dari tiap baris, jumlah. Terus jumlahnya nanti dikuadratin. Terus dibagi sama pengulangan ya. Ini kan ada 4 pengulangan, berarti nanti dibagi 4. Nah, kita jumlahin dulu. 61 tambah 65 tambah 60 tambah 72. Kita kuadratin, dibagi 4. Ini untuk baris pertama ada 16.641 tambah 3 tambah 7 60 tambah 3. Ini lebih 4. Ini 2 9 4 1 2
tambah 3 tambah 1 tambah 4. Kita kuadratin, kita bagi 4. Dan 2846,25. Ini jumlahin dulu, nanti dikurang FK. Kita jumlahin dulu. 29. Jumlahnya itu 74109,5 kurang FK. JKP-nya itu ya 1101,5. Terus JKG tinggal dikurang JKT dikurang JKP. Dulu 10 dikurang 101,5. JKG-nya 138,5. Kita tulis di tabelnya 40 138. Terus kita cara nyari KT. Cara sini aja deh. KTP. KTP itu JKP dibagi sama derajat bebas dari P, dari perlakuannya. Berarti nanti 1101,5 dibagi sama 2. Ya, 2. Buat 550,75. Nah, untuk KTG, itu JKG bagi derajat bebas tinggal. Ya, JKG 138,9. Nah, ini mungkin kalau misalkan kalian ngikut ngitung juga, bisa jadi ada perbedaan angka ya. Karena tergantung ngambil berapa angka di belakang koma. Tapi idealnya kita ambil 2 angka di belakang koma sih. Nah, sekarang kita nyari F hitung. F hitung itu KTP dibagi KTG. Jadi 550,75 kita bagi 19,38. F hitungnya 35,8. Nah, sekarang kita nyari di tabel. Tabelnya. Dari tabelnya itu kita pakai derajat kebebasannya yang perlakuan sama Galat aja. Jadi nanti di tabel F-nya itu kita pakai 0,05. Derajat kebebasan yang satunya itu 2. Terus derajat kebebasan yang keduanya itu 9. Nah, ini 2 sama 9 4,26. Lebih dari 4,26. Begitu. FH plus 8. Terus F kritis 4,26. Kesimpulan tolak A0. Nah, sekarang kita cari yang B. Yang B ini BNT sama BNJ. Tapi kita bonusin berarti tambahin DMT juga ya. DMRT. Dan kan itu kita cari BNT dulu. Jadi BNT-nya itu tabel T alfa per 2. Alfa kita kan 0,05. Berarti ntar yang dicari tabel itu 0,025. Terus derajat kebebasannya kita pakai yang
Enggak lupa. DBG ternyata. Jadi ntar kita pakai derajat kebebasannya itu yang galat. Di alfa per 2 sama DBG kita itu 9 dikali sama akar 2 KTG bagi R. R itu repetisi ya atau pengulangan. Pengulangan kita kan ada 4. Berarti ntar dibagi 4. Kita cari itu 0 per 2 0,9 2,962 dikali sama akar 2 dikali KTG kita 11,38 bagi 4 ini ya pengulangan ya. Ini kan pengulangan kita kan ada 4. Berarti masukin 4. 2,2 dikali 4 2 kita dapat BNT kita 6,27. Sekarang BNJ itu rumusnya kurang lebih sama, cuma beda di tabel doang, sama ada akarnya. Jadi ini tabelnya itu tabel Q, itu alfa. Kita ambil 2 derajat kebebasan, berarti nanti kita ambil jumlah perlakuannya, itu 3. Terus nanti ambil DBG, berarti 9 juga. Dikali sama akar KTG bagi R. Dan itu tabel Q ya. Tabel Q, BNJ, mana? 3,9, 0,5, 3,9. Jadi par 0,38 bagi 2 bagi 4. Nah ini 1,96. Jadi 3,5 misalnya 7,74. Nah kita udah dapat nilai BND sama BNJ ya. Sekarang yang C. Nah yang C ini buatlah daftar semua perbandingan perlakuan dan tabel beda nilai tengah antara perlakuan dari uji lanjut yang Anda lakukan. Simpulkan pasangan teknik yang memberikan atau tidak memberikan pengaruh terhadap nilai mahasiswa. Cara itu kita pasangin dulu. Pasanginnya itu urutannya ngaruh ya. Jadi kalau misalkan ya lihat dulu aja lah. Nanti ada ini. Pasangannya nanti ada teknik 1 lawan teknik 2. Habis itu 1 lawan 3. Habis itu 2 lawan 3. Udah ini kan. Ya ini udah ke pasang semua. 1 sama 2. 1 sama 3. 2 sama 3. Nah, ini kita cari dulu rata-ratanya. Rata-rata tiap baris. Karena yang dibandingin itu nanti rata-ratanya. Ya, rata-rata yang pertama itu untuk teknik 1 berarti ada 64,5 dikurang. Ini lebih, sebenarnya nggak dikurang sih ya. Kita nyari selisih antar rata-rata. Jadi nanti teknik 1 rata-rata berapa,
kita selisihkan sama teknik 2. Rata-ratanya berapa? Berarti 85,75. Terus yang ini 64,5 diselisihkan dengan 83,75. Yang ini 85,75 kurang selisihkan. Kita cari dulu 64,5 dikurang 85,75. Nah ini kan mungkin kalau di kalkulator hasilnya minus ya udah pasti ya. Tapi kita masukinnya positif aja karena yang dicari itu selisihnya, bukan nilai aslinya. Terus selisih ini 19,2. Lalu ini 5,75 kurang selisihnya 2. Ya, 2. Nah, hasil yang ini kita bandingkan dengan nilai dari BNT atau BNJ. Terserah, sama aja. Jadi kalian boleh bandingin sama BNT atau sama BNJ boleh. Ini kita bandingin sama dua-duanya aja lah ya. Kalau misalkan dia BNT itu berarti 6,27 sama BNJ-nya 7,74. Nah, kita lihat tuh kalau dilihat pasangan yang pertama sama pasangan yang kedua itu kan lebih besar daripada nilai BNT sama BNJ-nya. Berarti mereka berdua memberikan pengaruh terhadap nilai siswa yang signifikan. Berarti ini berbeda. Nggak usah berbeda. Signifikan aja. Signifikan. Sehingga signifikan juga. Yang ini tidak signifikan. Nah, jadi kita dapat jawaban yang C itu dapat disimpulkan bahwa pasangan teknik Recording 1 stopped. dengan 2 dan teknik 1 dengan 3 berpengaruh, bukan berpengaruh, memberikan pengaruh yang signifikan. Yang signifikan. Ini simpulan pertama, simpulan kedua, pasangan teknik 2 dengan 3 tidak memberikan pengaruh yang signifikan. Ya. Nah, ini selesai untuk soal yang ini. Ada yang ditanyakan nggak? Dan kita lanjut ke soal selanjutnya. Oke, nggak ada ya. Lanjut kita ke soal yang selanjutnya. Nah, ini soal yang cukup mirip juga. Sama-sama Recording in RAL. progress. Ya, sama-sama RAL. Semua bedanya di sini disuruh cari kontras. Jadi kalau misalkan, bukan misalkan, biasanya yang ada uji lanjut itu cuma RAL doang. Karena kalau misalkan RAK dikasih uji lanjut, sebenarnya bisa. Cuma nanti ada 2 yang dibandingin gitu. Pertama, perlakuannya dibandingin sama BNT, BNJ, atau DMRT. Yang kedua itu kelompoknya. Terus kalau misalkan DRBSL, berarti nanti ada 3. Ada perlakuannya dibandingin, ada barisnya dibandingin, ada kelompoknya dibandingin. Jadi sama aja sih. Nah, ya biasa berarti kita cari tabel ANOVA dulu ya. RAL, perlakuan, galat, sama total. Cari data kebebasan. Perlakuan kita itu ada 5,
5,14. Terus segala kita itu pengulangannya ada 4, perlakuan ada 5. 5 dikali 3, 15. Terus untuk total berarti 5 kali 4 kurang 1, 20, 19. Cari kita. Nah, jadi udah 1, 4, 10. Itu ya 11 kuadratkan dibagi 20. 20 itu jumlah dari datanya. Kuadratnya bagi 20. Itu 13,5. JKT 15,157 dikurang FK. Kemudian 100. Terus JKT. Nah, yang makan waktu lah ya. 10 tambah 12. Tim bagi 4. 10 tambah 2 tambah 2 tambah 23. Kuadrat tim bagi 4. 10 tambah 4. Kuadrat tim bagi 4. 30. 33. 31. 33. Kuadrat tim bagi 4. 4 ya. Eh, 30 tambah 32. 1. Kuadrat tim bagi 4. Oh, dulu. 2. 4. 3. Kuadrat tim bagi 4. 2.869. Kita jumlahin. 5 plus 9 kali 19 kali 2,25. Ini 889. 22.027. Per FK. JKT kita 8.961,2 EKG. 1,0 juta 69. Negatif ya. Nah, JKT-nya kok udah kurang 3.100. Gede banget ya. Kontrak. Gede banget ya. 2017,25 kurang 13,5.
Ini kuadratnya 120. Udah. Kita giniin aja berarti. Ini dikurangin. Nah, segini aja ini. Nggak bisa. Biar dia kurang, ini kita ibaratin daripada ganti soalnya kan. Kita 896 aja lah ya. 2100,95. DKJ kita dapat segini. Ini kayaknya soalnya agak aneh sih. Soalnya nggak boleh ada negatif di tabel ANOVA. Udah kita masukin aja lah ya. 896 1204,95 2100 95 T KTP KTG ya, A 4 dibagi 80,78. Ini terimaan nol ini. 415. Yes. Tapi nggak ada kontrasnya itu ya. Iya. Terima. Gimana ini terimaan nol jadi? Manipulasi itu aja dah. Karena kita ini apa? Nah, ya biar kita dapat tolakan nol lah intinya. Karena dari soal ini sih lebih ke kita nentuin cara nyari kontras lah ya. Karena kan kalau yang BNT, BNJ udah dikasih tahu kan gimana tadi di soal sebelumnya. Terus kalau yang kontrasnya kan belum kan. Jadi kita manipulasi lah nggak apa-apa. 26,89. F kritisnya FK 3,06 kumpulan. Oh, ya. Oke, kita langsung yang C aja ya. Yang C itu cara nyari kontras. Nah, jadi cara nyari kontras itu kita ini sama juga kayak BNJ, BNT. Kita masangin hipotesis-hipotesis ya. Tapi kalau kontras itu perbedaannya itu udah dikasih tahu jelas gitu loh. Nah, ini kan di soal ini kan ada perbedaan lah ya. Protokol A itu protokol lama. B dan C itu protokol baru dengan teknik modern. D dan E itu protokol baru dengan bahan yang murah. Berarti kita ada 3 kelompok. Ada yang lama, itu A. Terus ada baru, modern ya. Baru modern, itu ada B sama C. Terus ada baru, murah. Itu D dan E. Nah, jadi di soal ini susunlah semua kontras ortogonal yang mungkin dari struktur perlakuan ini. Nah, caranya itu kita bikin hipotesisnya berarti
sesuai dengan konteksnya. Kita misalkan bandingin, ini hipotesis satu lah ya, hipotesis. Nah, yang pertama itu hipotesisnya bakal jadi lama versus baru. Terus nanti rumusnya. Nah, tambahkan nol aja. Nolnya itu berarti mu A kurang mu B tambah mu C tambah mu D tambah mu E. Nah, jadi kayak gini. Nah, kita udah dapet hipotesis satu ya. Jadi dia tuh kalau ada soal yang sekedar kayak gini doang, nih kayak misalkan soal sebelumnya, dia nggak ada konteks tentang kontrasnya, apa yang berbeda dan apa teknik-tekniknya itu nggak bisa kita nemuin kontrasnya. Nah, jadi harus ada kata-kata yang poin C kayak gini. Misalkan diketahui ada kelompok-kelompoknya lah ya. Yang kelompok satu itu protokol lama, kelompok dua itu protokol baru dengan modern, kelompok tiga itu ada protokol baru dengan bahan yang murah. Nah, terus nanti kita pasangin di tiap kelompok itu apa aja yang mungkin. Jadi hipotesis pertama itu protokol lama akan dibandingkan dengan protokol baru. Nah, terus ini bisa disederhanain ya. Jadi mu A kurang mu B kurang mu C kurang mu D kurang mu E. Ini baru satu hipotesis. Kita coba hipotesis yang kedua. Hipotesis yang kedua itu lama, protokol lama. Kita bandingkan dengan protokol baru modern. Berarti nanti H0 ya. Mu A dikurang mu B dikurang mu C sama dengan 0. Hipotesis yang ketiga, lama versus baru murah. Itu hipotesis 0 ya. Mu A dikurang mu D kurang mu E kurang 0. Terus yang 4 itu ini kan kita bandingin kelompok lama dengan kelompok baru kan baru. Kita udah dapet 3. Kita masih bisa lagi nih bandingin yang berada di satu kelompok yang sama. Berarti nanti kita bandingin antar baru modern. Berarti nanti baru modern. Nah, H0 ya. Mu B kurang mu C kurang 0. Terus hipotesis selanjutnya itu antar kelompok baru yang murah. Berarti nanti H0 mu D dikurang mu E sama dengan 0. Kita dapat 5 hipotesis. Terus satu lagi itu antar modern. Nah, antar modern ini berarti tesis ke-6. Modern versus murah. Tesis 0 itu mu B ditambah mu C dikurang mu D dikurang mu E kurang 0. Nah, jadi kita ada 6 hipotesis. Sekarang kita bikin tabel koefisiennya. Sebelumnya ada yang ingin tanyakan nggak terkait hipotesis ini?
Ada yang tanya nggak hipotesisnya? Nggak ada kan, lanjut. Oke, tabel koefisien itu hipotesis tabel OF. Nah, kita masukin jumlah hipotesisnya. Ini akan ada 6 hipotesis. 1, 3, 4, 5, 6. Nah, terus koefisien kontrasnya itu ada A, B, C, D, E. Nah, kita masukin nilai-nilainya sesuai dengan yang cocok. Jadi kayak, ya enggak, ya kalian tahu lah ya matematika lah ya. Kalau misalkan nggak ada angka yang ditulis, berarti kan 1 nilainya. Nah, kita masukin sesuai hipotesis pertama. Hipotesis pertama itu ada mu A dikurang mu B sampai mu E. Berarti mu A ini nilainya 1. Terus ini min 1, yang C min 1, yang D min 1, yang E min 1. Hal ini dilakukan ke semua hipotesis sesuai dengan hasil yang kita dapat. Yang kedua itu 1 min 1 min 1. Kalau dia nggak ada di hipotesisnya, kita masukin 0. Ya, kalau nggak ada di hipotesisnya, kita masukin 0. Terus hipotesis 3 itu 1 min 1 min 1. Salah. 0 min 1 min 1. Nah, dia karena mu A, mu D, sama mu E. Mu B sama mu C-nya itu 0 karena nggak ada. Terus yang keempat, mu B sama mu C. Berarti ini 0. Mu B-nya 1, mu C-nya min 1. Sisanya 0. Yang kelima itu mu D sama mu E. Mu D-nya 1, mu E-nya min 1, sisanya 0. Yang keenam, yang terakhir itu mu B sama mu C-nya 1, mu D sama mu E-nya min 1, sisanya 0. Ini dapat tabel koefisiennya. Kita jumlahin. Kita jumlahinnya sigma kontras kuadrat. Jadi kita kuadratin tiap angka ya. Jadi nanti 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat tambah min 1 kuadrat dan seterusnya. Ini berarti 5. Terus ini 3. Yang ini 3 juga. Ini 2. Ini 2. Ini 4. Nah, iya bener lah. 1, 1, 1, 1, 3. 1, 1, 1, 3. 1, 1, 2. 2. 1, 4. Jadi dapat nih tabel koefisiennya. Sekarang kita nyari JKC-nya. Nah, nyari JKC itu tabel koefisien. Jadi tabel ini kita kali dengan tabel aslinya. Ya, jadi nanti sesuaiin sama datanya. Jadi nanti yang ya, yang A. Oh enggak, kita jumlahin dulu per observasi. Total. Nah, totalnya berapa aja nih? 10, tambah 12, tambah 11, tambah 13. Ini 46, 20, tambah 2. Ini 86, 20, tambah 32, tambah 31, tambah 33, 126, 20, tambah 1, tambah 3, tambah 4, 87, 30, 32, 31, 33, 126, 40, 42, 41, 43, 166. Nah, ini hasil dari jumlahnya itu kita kali dengan koefisien yang sesuai. Lalu kita bagi
eh, jumlah pengulangan nanti dikali sama hasil kontrasnya. Atau kalau di rumus segini, JKC sigma dari kontras I dikali dengan data YI yang mana dikuadratkan dibagi dengan R atau pengulangan dikali sigma kontras I. Nah, ini kita cari setiap kontras atau setiap hipotesis. Berarti nanti ada 6 JKC. JKC 1 itu eh, bisa di ini sini. Oh, ya. Nah, JKC 1 itu berarti 1 dikali sama 46 kuadratin ditambah min 1 dikali 86 kuadratin tambah min 1 kali 87 kuadratin tambah min 1 126 dikuadratin tambah min 1 kali 166 kuadratin. Kita bagi, kan pengulangannya ada 4 ya. 4 pengulangan dikali sama kontras ini 5. Nah, ini baru kontras yang pertama. Kita lanjutin sampai kontras yang kedua. Kontras yang kedua. Kontras yang kedua itu berarti 46 kuadrat tambah min 86 kuadrat tambah min 87 kuadrat. Nah, kalau misalkan dia 0 kan kalau dikali 0 kan hasilnya 0 ya. Berarti nggak kita pakai sisanya. Terus yang dibagi 4 kali 3. KC3. KC3 itu 46 kuadrat tambah tambah min 126 kuadrat tambah min 166 kuadrat. Kita bagi 4 kali 3. Terus untuk CKC 4 itu berapa itu ya? Oh, 1 min 1 aja. Berarti dia 86 kuadratin tambah negatif 87 kuadratin bagi pengulangan yang 4 kali 2. JKC 5, JKC 6. JKC 5 itu 126 kita kuadratin tambah min 166 kuadratin dibagi 4 kali 2. Nah, yang terakhir 86 kuadrat tambah 87 kuadrat tambah negatif 126 kuadrat tambah negatif 166 kuadrat. Kita bagi 4 pengulangannya kali 4. Nanti kita cari hasilnya. Kuadrat kurang 8 kuadrat. 8 kuadrat, 87 kuadrat, 126 kuadrat, 1 kuadrat, 1 kali 5. Jika C1, C1 itu 3025,65. C2 ya,
3,41. CKC 3, CKC 4. Kuadrat, kuadrat, 12, 9,16, 8 kuadrat, 8 kuadrat, 8, 7, 8, 6, tambah 1, 4, 29, 86 kuadrat, tambah 7 kuadrat, 1 kuadrat, berarti 16, 349, 3649, kita dapat JKC. Baru ini tabel ANOVA final ya. Final dengan kontrasnya. Jadi nanti ada perlakuan. Ada C1, kontras 1, C2, C3, C4, C5, C6, terus galat. Semua total. DB-nya atau DF ya, sama aja. 4, 15, 9. Untuk perlakuan 4, untuk galat 15, ini 19. Nah, kalau untuk kontras, derajat kebebasan itu 1. 1, 1, 1, 1, 1. JK-nya. Kita udah dapat kan JK-nya? KT berapa? 896, 1204, 95. 95. KT. Nah, jika C1 3025,65, 1423,41, 3795,66, 1870, 5429, 3649,81. Terus KT, nah cara nyari KT ya kita bagi sama dB-nya aja lah ya. Untuk kontras sama aja, tapi untuk yang itunya sama 22480. Sama ya, sama. Nah, kalau untuk kontras sama. Terus F hitung, berarti KTP dibagi KTG. Kalau untuk kontras sama juga. Jadi tiap kontras dibagi sama KTG-nya. Untuk KTP berapa? 26,89. Kita bagi berapa itu? 80,33. Ya 7,66. 14,41. Ya 41. 17,71. 37, 95, 66, 47,25, 18,70, 23,27,
549, 67,58, 3649,81, 45,43. Nah, lalu F tabel ya, F kritis ya. Kalau untuk yang normal, yang perlakuan, itu kan kita 3,06. Cara nyarinya kan berarti di tabel F, derajat kebebasannya berapa, sama galat ya. Nah, kalau untuk kontras berarti 1/15. 4,54. 4,54. Nah, berarti untuk kontras tuh F kritisnya sama semua. 4,54. Tinggal disimpulkan saja. Simpulannya berapa? Ini tolak, tolak, tolak. Ini tolak semua lah ya. Nah, tabel ANOVA-nya udah jadi. Udah, kayak gini doang sih untuk nyari kontras itu. Uji lanjut kontras ya. Ya uji kontras. Jadi nanti, nah ini yang bikin malesin sih. Tulis kesimpulannya. Jadi nanti kalian bikin kesimpulan untuk tiap kontras. Eh, ini kasih contoh satu aja lah ya. Misalkan kontras satu. Nah, kontras satu ini kan tolakan nol. Artinya, dikit aku. Protokol. Oh iya, artinya protokol lama dan protokol baru memberikan pengaruh pengaruh yang berbeda. Dah, itu aja. Jadi gini doang nih, uji kontras itu. Kalian pertama nyari tabelnya dulu lah ya. Tabelnya udah ketemu, bikin hipotesisnya, hipotesis kontras-kontrasnya. Nah, habis itu udah dibikin hipotesisnya, bikin rumusnya, lalu tabel koefisien, selesai, cari JKC-nya. Habis JKC, kita bikin tabel ANOVA yang terakhir. Dan yang terakhir, kita tarik kesimpulannya. Jadi intinya kan nggak untuk uji kontras, uji lanjut. Oh ya, yang DMRT belum ya? Nah, kita coba di soal sebelumnya aja ya. Karena soal yang tadi itu agak aneh. Nah, kalau DMRT itu rumusnya dia pakai tabel R, alfa. Terus ini perlakuannya ada berapa? Sama galatnya. Nanti dikali KTJ bagi R. Sama aja sih DMRT sama BNJ itu. Bedanya di tabel doang. Kalau BNJ kan tabel Q. Kalau DMRT tabel R. Kalau untuk perhitungannya sama aja sih. Ya, ntar kita cari tabel R. R. Wih, wih. Eh, nah, tabel R kan berarti 3/9 3,339 kita kali 1,96. 6,54.
Nah, ini tinggal sama juga sih kayak yang sebelumnya. Jadi selisihnya kan 1 vs 2, 1 vs 3 vs 3. Selisihnya berapa? Ini 21,25, 19,25, ini 2. Kita bandingin sama DMRT 6,54. Ya, tinggal dilihat tolak atau terima. Kalau lebih berarti tolak, artinya signifikan, berbeda signifikan. Kalau kurang, berarti terima, artinya tidak signifikan. Nah, itu untuk uji lanjut dan uji kontras. Ada yang tanyakan nggak? Ada yang masih bingung? Enggak, Mas. Aman. Aman. Ini untuk simpulannya kalian bisa ngelanjutin sendiri lah ya. Karena kan ini ada 6 kontras. Berarti nanti ada 6 kesimpulan. Ini baru selesai 1 kontras kesimpulannya. Oke, Jadi tinggal Mas. dilanjutin aja. Kalau untuk yang lainnya udah sih aman. Oke, silakan. Saya kembalikan ke moderator. Oke, udah deh. Udah, Mas. Oke, terima kasih buat tutor kita Fadil dan Fajar. Semoga apa yang diajarkan tadi menjadi berkah untuk kita semua. Mungkin langsung ke sesi sesi penyerahan sertifikat. Oke, yang pertama penyerahan sertifikat pada Fadil. Sebentar.